pengen pipis, dia lari dari lapangan ke rumah aku dengan berkata, "Mami, penis aku ereksi! Mami, penis aku ereksi! Mami, penis aku ereksi!" Oh my god. Hai Yuska, thank you for coming. Makasih ya udah mau datang. Oh, sama-sama, makasih juga aku udah hadir jadi guest star pertama. Yeay, tepuk tangannya dong buat YRT. Yuska, how are you, babe? Baik banget. Oh my god, long time no see. Ya, kita coba terakhir kali saya mau ngetes dulu ingatan Anda kapan. Mohon maaf, ini saya yang punya acara, kenapa iya, jadi Anda yang langsung wawancara? Kita terakhir ketemu, jangan sedih. Kita sebagai emak-emak lagi healing. By the way, buat yang belum kenal siapa Yuska, nih aku mau kenalin dulu. So, she is my best friend ya, bener-bener temen dari jadul banget ya. Tahun berapa sih? Gila ya, dari zaman kita sih gadis, tubuh kita masih. langsing. Oh, kamu selalu langsing, mohon iya, maaf, dulu jangan kayak sedih. masih Lebih shady, ya lebih kan? begini lagi Lebih gitu ya. brutal. Yes. Enggak sih. Lebih bergelora. Lebih bergelora jiwa mudanya. Deh, jangan sedih sekarang walaupun udah jadi mama. Coba tolong sebutkan anakmu ada berapa sekarang? Jadi gini ya, darling, adik-adik Kak Jill. Anak saya ada 3 saja. Kayak anak gadis ya, anak 3 bentukannya begini luar Kan biasa. belum lihat ini ya, jiwanya. Itu jiwa mama. Jiwa mama ya. Anak 3, sebutin namanya siapa aja tuh? Jadi aku ada 3 tuh, satunya Mika. Itu paling tua ya, abang ya? Berapa? Kok gue lupa ya? Oh my god. Tunggu sebentar ya, aku lupa. Butuh healing kayaknya ini, 10. Ansel 7 tahun sama akhirnya Acia tuh 5 Oke, tahun. 5 Bulan depan tahun. dia 6 tahun. Oke, berarti anak lo yang paling gede, yang cowok udah, ya ampun udah gede banget ya? Iya. Oh my god. Jadi kita udah berapa tahun itu kan? Nggak Oh terhitung. my god, ya ampun, udah kayak belasan tahun lalu lah, kita udah berteman dari belasan tahun lalu. Oke, itu dia. Dan kenapa aku ngundang kamu, because I love how you do your parenting dan lo sharing your hal-hal lucu seru about your family, ya kan? Iya dong. Tapi kita tahu nih ya, yang namanya parenting itu kan nggak ada bukunya ya, Bu ya. Ya, kita jadi emak-emak kan kagak sekolah ya, say. Iya, Ya, nggak ada Universitas of Emak-emak gitu kan, nggak ada ya. Jadi otomatis setiap anak juga gayanya beda-beda nih kita ngajarinnya gitu kan. Nah, termasuk lo pasti punya gaya-gaya parenting yang unik-unik dong. Tentu saja. Jadi kan 3 anak itu ya sebenarnya semua orang kan punya karakter beda-bedanya. Nah, kebetulan ini 3 anak ini tuh karakternya bener-bener yang kayak beda banget gitu loh. Jadi nggak ada yang sama. Jadi bener-bener kalau misalnya ini banyak nih yang tiba-tiba kayak nanya aku, bukunya mesti apa nih gitu. Jadi nggak ada buku spesifik ya, karena semakin banyak anakmu, kamu kan semakin banyak harus tahu macam-macam kan. Nah, jadi nggak akan ada buku yang cuma satu gitu loh. Jadi yang kita perlukan cuma belajar ya dan membuka Pikiran, buka diri. Enak kok pikiran. Oke, kita bahas 2 jagoan dan 1 tuan putri ya. Ada Ansel, Mika, Mika dulu ya? Mika, Ansel, dan Acia. Iya. Boleh cerita nggak sih karakteristik 3 anakmu ini? Beda-beda nggak mereka? Beda banget. Kalau Mika itu dia lebih yang kayak sensitif gitu loh, yang baper ya, yang dia tuh lebih melo, yang karena sesuatu yang kecil kayak misalnya dia ngelihat orang di pinggir jalan. Serius? Orang di pinggir jalan dia bisa kayak nangis, terus kayak yang, "Mami, kita bisa nggak ajak dia ke rumah kita?" Nggak mungkin ya. Kalau Ansel tuh yang bisa nggak kita rawat? Jadi pam. Iya, kayak dinas sosial gitu kan. Nah, kalau yang Ansel ini dia lebih yang cuek. Jadi kalau misalnya ada pokoknya cuek dan nggak romantis gitu loh. Bener-bener jomplang ya, say? Iya. Bisa ya, padahal mereka waktu umur mereka ini bertahun berapa? 19 bulan. Tapi bisa 2 karakter yang berbeda. Kalau Aca ini lebih yang easy going gitu loh. Jadi dia kayak ya, aku ini punya panggung sendiri yang aku bintangnya gitu. Jadi dia lebih nggak peduli sama orang lain juga. Tapi nggak secuek Ansel. Cuman dia itu yang aku tuh star di sini gitu. Jadi semua orang pasti akan nggak usah aku minta perhatian, mereka pasti perhatiin aku kayak gitu loh. Effortless ya. Nah, effortless as a queen gitu ya. Jadi kayak I'm a star gitu. Maksudnya kan sekarang juga kamu kayaknya fasilitasi dia ya dengan konten ya kan, kamu support dia dengan konten karena
I think dia memang suka ngomong, suka berekspresi. Pertama kali kamu melihat kayak ini peluang, ini kayaknya bisa Bagus nih ya. diasah nih, bagus nih. Bibit ini ya. Ya bibit Jadi dari awal itu, karena aku nggak tahu ya, dari aku nggak tahu persis tuh dia awal dari mana. Cuman Acia ini dari bayi tuh dia emang suka yang kamera gitu loh. Jadi kalau ada kamera dia tuh sadar. Oke. Terus senyum-senyum itu dari dia bayi. Ya, oke. Terus abis itu semuanya akhirnya dia bisa ngomong. Dia Acia itu ngomong di umur 9 bulan kayaknya. Udah bagus Vocabulary-nya bagus dan ya, banyak ya. semuanya banyak ya kosakatanya. Mungkin karena ada abang-abangnya juga ya yang Iya, jadi cepat mereka ya. juga suka ngajak 9 ngobrol. bulan kan. itu cepat ya. Udah ngomong Iya, apa dia itu? ngomongnya Iya kan. iya Terus iya. abis itu muncullah ini sekolah online. Nah, sekolah online itu di sekolah anak-anak itu tugasnya bikin video. Jadi kalau misalnya kita lagi membahas tentang hewan gitu ya, mereka tuh kayak bikin presentasi gitu loh. Oke. Jadi ayo mempresentasikan tentang hewan ini, kelinci, kamu gambar atau nggak kamu gambar gitu. Nanti kamu jelasin gambarnya. Nah, dia semakin ini kan public speakingnya Terlatih. semakin terlatih gara-gara itu sebenarnya. Jadi nice. kok semua ibu-ibu bertanya ya, padahal ya itu kan emang Dari sana. iya nggak sih, Bener, kayak bener. tugas sekolah online kan gara-gara itu Betul, ya. Jadi kalau betul, sekarang betul. anak-anak banyak yang, iya anak-anak kok banyak yang pegang gadget sih lah, bukannya kemarin kita 2 tahun sekolah online mereka Emang dari gadgetan gadget terus, kan. betul. Nah, jadi gimana kita memfasilitasi dan ngarahin aja kan, ini anak mau bikin apa gitu. Nah terus pertama kali konten Acia yang rame itu apa sih? Yang sampai akhirnya kayak kita bisa nih konsistenin nih dan gitu. Apa? Ya, Ada itu nggak? sebenarnya kayak nanjaknya pelan-pelan sih ya. Cuman yang paling gong itu waktu dia ngegosipin bapaknya. Oh, gue tahu. Nah, Yang tahu itu kan? yang gimana sih ceritanya? Dia cerita apa Oh, sih? dia ceritanya dia lagi jadi itu sebenarnya tuh Rahan lagi ngeliat ponsel kan. Terus abis itu dia dari belakang nih ngeliat. Itu adegan beneran? Bener. Adegan Itu tuh beneran? sebenarnya gitu ya, ini sekarang Iya, itu tuh pertanyaan gue. Maksud gue itu gimmick apa emang adegan beneran? enggak, jadi dia tuh Itu adegan beneran. Jadi bapaknya tuh Oh. lagi ngobrol sama klien kan, ada tuh WhatsApp-nya ya, ada fotonya. Terus abis itu dia ngeliat, oh kok cewek gitu. Terus abis itu dia suka gitu kan. Acia foto profilnya adalah cewek. dia suka memanaskan rumah tangga kami kan. Kan biar apinya tetap membara, Bu. Bercerita, mami tau nggak, Dedi lagi WhatsAppan sama cewek gitu cantik, klien Dedi katanya. Kan ditanya siapa, Det? Oh, klien Dedi. Oh, terus diceritakanlah kepada hamba. Dari situ ternyata ada yang record tuh, salah satu followers lah ya, itu nge-record gitu, terus habis itu dia taruh di TikTok. Itu tuh kayak tiba-tiba booming gitu loh. Jadi banyak. Nah, dari situlah terus habis itu naik tuh, akhirnya kayak semua orang jadi kayak, ayo dong Acia, cerita apa dong hari ini. Malah seneng ya, spill dong Acia gitu kan. Aku baca-bacain kan kalau ada komentar-komentar gitu. Boleh nggak sih kayak di spill apa sih komentar paling karena komentar bagus sudah pasti banyak, karena gue sendiri berkomentar kayak oh my god Acia, you're so smart dan bla bla, udah pasti kebanyakan gitu kan ya, pinter ngomong apa komentar yang kayak yang ini anak apa sih ngomong kayak gini, ini anak dewasa banget sih, ini anak karbitan ya, kayak gitu-gitu loh. Kayak yang ini anak nanti gedenya mau jadi apa kalau kecil kayak begini, terus kayak ini anak julid banget sih, nanti gedenya jadi biang gosip gitu loh. Padahal kan dia menceritakan. Yes. Lo anak-anak kita sebenarnya suka kok cerita-cerita seperti itu loh. Justru semakin bagus ketika anak-anak kita mau cerita sama kita, ya nggak sih? Iya. Maksudnya itu cuman yang apa sih? Ya, curahan hati anak-anak dengan bahasa yang sederhana gitu. Dan itu kayak nggak perlu diseriusin nggak sih? Tapi dari video itu tuh kayak banyak banget yang ngomong kayak, ih ini anak kok kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kayak yang kamu nanti berdosa, durhaka apa segala, asli segala pakai Z loh. Itu kan yang baca kadang kan karena abang-abangnya juga mereka kayak Instagram. Oh my, oke. Jadi dari situ kan mereka kadang yang abang-abangnya turun langsung ke medan perang. Serius? Asli. Apa yang mereka lakukan? Kayak gini. Kalau Ansel tuh lebih yang ngomongnya gini. Ansel ini si yang cuek ya? Iya, si yang cuek ya. Dia kadang kalau udah yang benar-benar dia baca udah keterlaluan, dia tuh bilangnya cuma yang kayak gini. Daripada ngurusin anak orang, mending ngurusin anak tante aja gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang ngomong gini, gimana sih orang tuanya gitu, orang tuanya nggak bener nih gitu. Terus nanti dia pasti itu ngomong gini, enggak, orang tua aku orang tua terbaik gitu.
tante tuh jadi orang tua nggak bener katanya. Tante ngurusin anak orang bukan ngurusin anak tante, nah kayak gitu. Tapi kok Mika tuh lebih yang berapi-api. Iya. Oh, Mika lebih berapi-api. Mika lebih berapi-api terus dia tuh gini, kamu jangan gitu ya sama mami aku. Oh iya, karena dia paling baper. Aku. Iya. Oh my Dia tuh jadi kayak ibu-ibu yang merepet kayak sambil menangis dengan sebenarnya dia tuh nulis itu ngetik itu sambil nangis-nangis tau gak sih, sambil yang matanya bercucuran air mata gitu kayak kamu ngapain? Aku balesin komen. Sampai akhirnya kayak aku, kalian udah ya kalau mami lagi bikin kayak begitu, kalian nggak usah baca-baca komentarnya ya, kayak cuman lihat aja videonya gitu, karena kan nggak semua komen di sosial media itu layak dibaca oleh anak-anak. anak-anak. Exactly. Nah, So now you protect komen, maksudnya lu nggak membiarkan anak-anak membaca komen apa gimana? iya, ada sebagian yang kayak misalnya ada komen-komen yang ini sampai aku aja kayak kepikiran, kok bisa sih nulis kayak gini ya, kayak kok tega gitu, kok bisa terucap gitu kan, kayak gitu. Itu biasanya aku hapus, aku blok. Nah, this is interesting ya, bicara soal social media dan gadget, kita langsung masuk ke situ. So you let them have social media, maksudnya dengan account mereka? Iya, mereka kan sekali lagi ya, kita anak-anak itu di umur anak-anak itu kan mereka udah generasi alfa ya. Yes. Buat gadget itu sebenarnya kalau dilarang sih janganlah ya. Tapi kita batasin, kita arahkan gitu loh. Anak-anak boleh nonton TikTok terus Instagram lah, apalah, anime lah ya. Tapi setelah itu tuh jangan lupa kita tuh ngasih pendampingan gitu loh. Dibahas abis itu. Kamu tadi habis nontonin apa? Emang ceritanya Oh, so you care about apa yang mereka tonton. Nah, ya. iya. Jadi mereka nanti harus bikin laporan tuh kalau misalnya udah seharian nih main bikin ponsel. laporan ya, say. Tadi nonton apa gitu, nonton ini. Terus nanti mereka jadi kosakatanya anak TikTok yang aneh-aneh itu kan, mami ini artinya apa? Jadi kita tahu ya ini anak berkembangnya sampai dari mana Iya, gitu loh. iya. Jadi aku nggak ngebatasin sih, cuman tapi aku nggak tahu ini akan lebih mungkin yang ngomong bakal yang lihat bakal yang ini bakal lebih melelahkan, tapi ya namanya juga ngurus anak ya. Iya, benar. Jadi aku kasih, tapi nanti setelah itu tetap aku ajarin gitu, aku kasih tracknya. Atau enggak, kamu kalau misalnya mau nonton, kamu nonton yang ini. Tapi namanya anak-anak kan nggak bisa dibatasin ya. Jadi oke, kalau kamu nonton ini, dampaknya ini. Atau enggak boleh. Tau nggak sih sekarang kayak anjir apa segala macam. Iya, bahasa-bahasa kayak kan gitu. ada kayak kita punya satu kayak kata yang nggak boleh kamu ucapkan di rumah gitu kan, dan di sekolah dan di pokoknya kata-kata yang kita masuk dalam ini kategori kata-kata yang nggak boleh kita ucapkan di mana-mana nih. Yes. Jadi dia breakdown sendiri ini kata-katanya kenapa nggak boleh, boleh, kenapa nggak bisa. artinya apa. Setuju. Anak kecil bicara seperti itu, apalagi orang lain dengar, apalagi kamu di sekolah dan segala macam, itu akan menyakiti hati orang. Orang akan melihat berpandangan buruk tentang kamu, akan berbahaya buat diri kamu sendiri juga. Jadi tugas kita adalah sebenarnya ngasih tau mereka untuk watch your mouth. Benar. Iya nggak sih, kayak nggak bisa kita atur ekspresinya mereka gitu kan. Atau nggak pengen ngomong kayak misalnya kayak kamu pengen yang ngomong anjir ya gitu. Iya boleh. Oke deh aku kasih. Iya. Serius sekali kamu kasih kesempatan iya, gitu. semua kan kadang ada yang anak-anak tuh waktu kata-kata itu interesting. Iya. Waktu kata-kata itu sedang naik-naiknya. Naik daun. Ya kan ya kita sendiri aja juga suka ngomong itu, terus tuh kayak yang apa sih lagu-lagu yang arahnya ke situ kayak apa sih? Sikok bagi duo, Selabau. Nah, ya kayak gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya konotasinya negatif ya. Iya. Kalau kamu ucapkan itu di luar rumah kita, kamu bakal dicemooh warga anakku gitu kan. Tapi kamu pengen mengucapkan itu ya untuk ekspresi aja atau aku pengen lihat aku pengen nunjukin kalau apa sih yang kamu rasain setelah kamu ucapkan ngomong itu ya kan. Kan kadang kita pengen kayak aku pengen ngomong ini gitu kan. So kamu beri kesempatan mereka untuk boleh ngomong. Ya, coba kamu pengen ngomong apa? Pengen ngomong anjir nak. Oke, coba di sini. Tapi jangan keras-keras ya kayak gitu. Jadi aku tutup pintu-pintu nih. Biar tetangga tidak mendengar ya. Kalau tetangga mendengar jadi panjang. Nanti dia nyanyi tuh, misalnya kamu pengen ngapain? Aku pengen nyanyi yang Sikok Bagi Duo. Oke, sekarang ya nak, aku kasih satu waktu kamu butuh berapa? 5 menit kita nyanyi lagu itu. Iya, oke mama dengarkan. Terus dia nyanyi, Sikok Bagi Duo gitu. Jadi sampai sepuasnya di depan muka aku. Jadi begitu di luar dia udah kayak yang bisa, aku dapat. Dalam hati. Ya, aku sudah puas menyanyikannya di dalam rumah gitu kan. Iya. Tapi aku penasaran deh, berarti kamu tuh punya satu metode parenting yang agak di luar. Iya. Apa? Contohnya ada lagi nggak yang lain selain memberi ruang anak-anak untuk membicarakan hal-hal yang tadi tabu tadi itu? Ada lagi nggak nilai-nilai atau value parenting atau gaya parenting yang
menurut kamu agak selama ini kayak dianggap orang tuh agak berbeda? Aku nggak tahu ya, ini yang kemarin soal edukasi seksual iya. Karena menurut mereka kayak anak umur 6 tahun ngomongin kayak terlalu lantang, Acia mengatakan itu pelecehan seksual gitu. Orang lain tuh bahkan yang kayak Acia paham soal pelecehan seksual? Iya, paham. Dia umur 5 mau 6 ya. 5 Tapi tahun itu kan dari kecil kita udah kasih tahu ya. So dari kecil tuh dari umur berapa? Dan dari apa kecil. yang kamu sampaikan? Dari perut nih. Kamu nanti Ya, udah deh, iya, kamu nanti itu perempuan, Nak. Kamu nanti punya payudara, kamu punya vagina gitu-gitu. Jadi nanti harus kamu gini-gini gitu kan kita ajarin. Bahkan aku dulu di umur nikah, umur 3-4 tahun gitu, 3 mau ke 4. Aku tuh udah ajarin dia kan kalau ini penis ya. Penisnya dia, terus abis itu dia bilang, "Mami, kalau aku mau pipis kenapa penis aku tuh kayak keras." Terus dia jadinya berubah bentuknya gitu kan. Dia begitu, "Oh, Nak, itu namanya kamu lagi ereksi karena kamu mau pipis." Jadi semua otot-ototmu di situ tuh lagi di situ, lagi biar pipismu nanti gampang keluarnya gitu kan. Kita menjelaskannya. Lebih lanjutnya biasanya bapaknya, karena bapaknya sama-sama punya penis ya. Iya. Ya, Lebih gampang lah ya masuknya ya. Terus waktu itu sampailah satu kejadian di mana dia lagi main nih. Terus dia pengen pipis. Dia main dengan anak-anak komplek, di situ banyak ibu-ibu kan. Tiba-tiba dia pengen pipis, dia lari dari lapangan ke rumah aku dengan berkata, "Mami, penis aku ereksi. Mami, penis aku ereksi. Mami, penis aku ereksi." Oh my god. Terus itu ibu-ibu, anak-anak ekspresinya seperti anak-anak mereka nggak ngerti ya, karena mereka masih menggunakan. Justru mereka nggak ngerti ya. Justru anak-anak pada umumnya nggak ngerti penis aku ereksi cuma artinya. semua ibu-ibu kayak keluar gitu, melongok. Lalu besoknya ketika aku sedang beli sayur, aku dilihat dari atas ke bawah. Ini jadi ibu ini yang mengajarkan kata-kata ereksi kepada anaknya yang berumur 3 tahun. Makanya aku bilang aku salut sama dia ya. Dia tuh teach their kids dengan justru memang istilah-istilah yang ilmiah. Aku pribadi tuh masih agak canggung, ngerti nggak? Jadi mungkin kalau yang main bola itu mungkin kalau yang main bola itu Jordan, dia akan teriak, "Mama, burung aku mau terbang, burung aku mau terbang," gitu kali. Itu lebih aneh kali ya. Tapi bener loh, enggak, this is important. Because we teach our kids ya kan tentang, karena pada akhirnya nanti mereka besar di pelajaran biologi, mereka kan belajar tentang itu. Tapi itulah yang kita sebut namanya culture ya, bahwa budaya kita menganggap anak-anak itu belum waktunya tahu soal kayak gitu. So kita menggunakan kata yang lain untuk mereka menyebutkan bagian-bagian tubuh mereka. Ya mungkin nggak diajarin tentang payudara, nenen, kayak gitu-gitu kan. Makanya anak-anak kecil kan, ya ini nenen mama gitu kan. Terus akhirnya mereka yang cewek-cewek mungkin ya ini nenen aku, taunya nenen. Padahal sebenarnya kayak payudara, penis, vagina itu kan kalimat arti sebenarnya ya kan. Sebenarnya aku punya pertanyaan nih. Sebenarnya kalau misalnya Gue yang ditanya lagi anjir. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh tanya, sebenarnya orang-orang yang tidak yang kurang seterbuka itu menjelaskan soal sexual education itu karena memang dia ngerasa nggak enak ngomongin itu. Lu mau tahu jawaban gua? Orang tuanya yang belum siap. Lu mau tahu jawaban gua? Gua sebagai orang tua, gimana? gua nggak ngerti cara jelasinnya. Jadi gini, ada pertanyaan menarik dari anak gua. Nih tolong lu bantu ya, netizen juga boleh nih, bunda bantu saya jawab ya, tulis di kolom komentar. Jordan tuh pernah nanya, Jordan tuh anak gue yang paling gede ya kan. Cowok-cowok kan pipisnya berdiri, ya. Kenapa mama duduk? Ya. Itu aja gue nggak tahu jawabnya gimana. Serius. Kayak ya akhirnya gue hanya menjawab ya mama pengen duduk aja. So besoknya dia pipisnya duduk. Terus gue, "Jordan, kamu ngapain pipis duduk?" "Ya aku pengen duduk pipisnya." Ya, benar-benar. Sebenarnya, oh ya enggak, cowok diri aja gitu. Karena kan sebenarnya itu nggak salah anak gue, benernya itu salah gue. Saya menyadari karena saya bingung jawabnya gimana. Satu itu. Kedua, dia masih berkaitan tentang pipis. Sebenarnya bagian itu, bagian alat vital. Dia curious, dia penasaran. Apa yang membedakan laki-laki dan perempuan? Mah, abang kan pipis pakai titit, gitu dia. Kalau cewek emang pakai apa? Itu pun aku nggak bisa jelasin. Bukan nggak bisa. Harusnya aku tinggal ngomong ya pakai vagina, ya kan tinggal ngomong gitu kan. Tapi ya itu
guanya nggak siap dengan culture di luar sana yang kalau anak gua paham soal itu, ngerti nggak? Iya. Anak gua, sebenarnya gua tinggal jawab, ya kalau perempuan pakai vagina. Ya nanti kan dia di sekolah akan ngomong ya cewek-cewek pipisnya pakai vagina pakai vagina. Padahal itu nggak salah sebenarnya. Tapi gua nggak siap dengan culture di luar yang tidak terbiasa dengan itu gitu loh. Jadi gua lebih kayak nggak ngerti gua mesti ngomong apa gitu. Oh iya benar-benar. Gitu. Tapi kan bisa kita ngeliat dari itu loh. Oh anak-anak, oh ya kan anak-anak cowok semua ya. Kan lihat ada boneka Barbie. Kayaknya gue suruh bikin anak cewek Iya, nih buat belajar lagi. Itu baru. Kan ada boneka Barbie nih. Jadi kan mereka kadang Acia kan suka itu pada satu waktu itu adalah si Acia itu lagi bukain bajunya gitu. Barbie-nya dibuka bajunya terus. Habis itu abang jangan dilihat ya, itu pelecehan seksual. Itu Barbie-nya digituin. Abang kamu ini dulu, balik badan dulu, aku mau ganti baju dia. Terus habis itu udah nih, dia ganti baju kan. Terus abangnya kepo dong ya, emang apa yang mau diiniin? Tutupin. Apa yang mau, kenapa yang mau ditutupin? Terus habis itu dia lihat akhirnya, ini loh kayak begini. Kamu tau nggak bang? Jadi kadang Acia ini bentuk aku tuh mirip kayak begini bang, nggak kayak kamu. Kayak bentuk aku mirip kayak gini. Aku pipisnya dari sini. Pokoknya aku harus pipisnya duduk. Nah dia gitu. Kalau aku pipisnya berdiri bang, nggak bisa. Karena nggak bisa masuk ke dalam toilet dia bilang gitu. Karena dia pernah eksperimen. Pipis berdiri. Pipis berdiri di toilet. Gak ada yang masuk ke dalam toilet. Ya, tentu saja nak gitu kan. Akhirnya dia itu sharing pengalaman ke abang-abangnya. Jadi abang-abangnya aku juga agak kalau misalnya ngomongin soal cewek ke anak-anak cowok itu agak yang bapaknya aja lah kayak gitu kan. Gitu. Oke. Dad, kamu kan yang sering lihat ya, Dad ya. Kamu yang ngasih tahu mereka dong gimana ya perempuan tuh kayak gimana gitu. Tapi dari Acia pun ngomong gitu loh, kamu gini loh bang, kamu lihat ini boneka Barbie aku gitu. Oke. Jadi itulah untungnya kita punya anak dan cewek ya, ibu-ibu. Mari kita punya anak cowok. Mari kita punya anak cewek dan cowok. Lahir, ini ada di sini. Oke, nah terus aku kemarin lihat story kamu satu hal yang menarik, cerita tentang bagaimana Acia apa ya istilahnya mengumandangkan anti pelecehan seksual ya. Karena korbannya itu ada bukan korban ya, maksudnya kayak abangnya yang kejadian. Itu boleh cerita nggak sih? Itu boleh ceritain nggak? Mungkin kan ada yang nggak tahu ceritanya jadi gimana? Oh, jadi waktu itu ceritanya itu lagi kelas ibadah. Jadi kalau misalnya di kelas ibadah itu dari kelas 1 sampai kelas 6, dia itu ada anak SD ya, anak SD kelas 1 sampai kelas 6. Gabung semua di situ? Dia tuh bergabung di situ. Nah, waktu itu Mika itu kan sebelum masuk ke kelas, dia habis pipis. Terus karena buru-buru, resultnya tidak tertutup dengan sempurna. Terus abis itu dia temennya bilang, Mika tuh resultnya ketutup. Nah, dia kebuka. Kebuka gitu. Terus dia tiba-tiba di situ kan benerinnya. Terus abis itu semuanya ketawa dong ngelihatnya. Karena si Mika kan langsung, oh ya dia panik kan. Langsung dibuka dulu ininya, apa namanya? Kaitannya itu. Terus dia masukin dulu. Dimasukin, dia buka terus dibenerin celananya ya, agak gitu. takut saya kalau misalnya langsung diresletingin kan ada yang cepit ya. Terus diketawain. Semuanya ketawa kan. Nah, Acia ini dia berusaha untuk dia kan bilang tuh, "Mami, aku tuh marah banget, aku sampai merinding." Dia bilang tuh kayak marah yang gemeter itu loh. Dia sampai merinding. Kesel ngelihat orang-orang ngetawain abangnya. Bilang, aku mau nangis, Mami. Kalau ngeliat abang tuh diketawain, terus dia ngomong, "Jangan ketawa, itu pelecehan seksual." Dia bilang gitu. Ngetawain itu tuh pelecehan seksual. Terus abis itu dia bilang, "Oke, tapi Mami nggak ada yang mau dengar karena kan mungkin berisik, terus suara dia juga iya nggak terlalu terdengar. Akhirnya, tapi bagus dia hal yang pertama kali dilakukan dia ngasih tahu temen kanan kirinya, jangan ketawa. Jangan ketawa dong, itu namanya pelecehan seksual gitu. Kebetulan kalau yang di kanannya anak yang kelas 4 ya, jadi dia langsung oke, ngerti gitu ya, itu namanya pelecehan seksual, it's okay lah ya, anak kelas 1 ngasih tahu anak kelas 4. Agak sesuatu yang di sebelahnya itu teman sebaya, anak kelas 1 juga, jadi dia tetap apa sih, nah itu dia sebel banget. Kayak besoknya lagi tetap dibahas gitu sama si temennya itu, kamu kenapa kemarin itu kamu apa mulu, kan aku udah ngomong gitu. Tapi kan namanya anak-anak di umur segitu kan rata-rata belum ngerti ya, maksudnya itu dikira lucu dan semua orang di situ kan ketawa. Dan dia itu tuh kayak marah banget gitu loh. Kayak dia tuh tiba-tiba bilang ke dedinya, bilang, "Dedi, pokoknya kita harus bikin live, Instagram live untuk ngomongin pelecehan seksual yang dialami sama abang." Wow. Karena teman-teman, agar semua orang nggak ketawa kalau lihat abangku
resletingnya terbuka. Kayak yang itu kan kejadian cuma sekali seumur hidup abangmu kan, abangmu bukan pamer itu kan. Iya. Jadi semua orang Tapi keren ya, dia tuh mau membangun awareness loh. Maksudnya dia pengen awareness ya. Loh dia tuh mau di live-in sebenarnya selain untuk demi Konten. membela abang, selain untuk konten dan membela abang Iya, ya. benar. Itu tuh jiwa awareness, ngerti nggak? Oke. Supaya orang-orang tidak lagi ngetawain siapapun yang sletingnya kebuka, intinya gitu. Iya kan, kayak awareness, kayak it's not funny gitu, it's interesting. Gila Acia emang sih, maksudnya bener-bener out of the box, bener-bener yang kayak, dan itu dia serius ya, maksud gue dia bukan yang serius. Maksud gue bukan yang dia cuma sekedar jadi bercandaan atau apa, tapi dia seserius itu, kayak itu nggak boleh ketawain Karena dia gitu. pulang-pulang tuh marah-marah. Oh dia kesel. Dia pulang itu dalam keadaan emosi jiwa gitu. Mami, tau gak Mami? Ini kita kayak, halo, baru Iya, ini ya. welcome home. Halo, kenapa gitu? Mami tau gak? Tadi abang gini, dan itu cerita gini. Itu namanya pelecehan seksual. Ini gak bisa dibiarin, Mami. Sampai kayak gitu. Emang temen-temen lu, aku balikin lagi ya, kayak gak semua orang itu paham soal pelecehan seksual. Iya, gitu. karena nggak Jadi, semuanya juga ngajarin orang tuanya belum. Acia nggak perlu marah atau dongkol, kamu udah ngasih tahu Kiri kananmu. kiri kananmu itu Cukup. udah langkah yang bagus Yes. gitu loh. Exactly. At least kan ada satu dua orang yang paham tentang itu. Besok kamu bisa ulangin lagi, besok kamu bisa ulangin. Iya kan, makanya dia minta live, Bu. Oh iya. Dia minta live IG. Biar sekalian seluruh Indonesia tahu bahwa itu tidak boleh ya. Ini menarik. Gue pengen tahu deh, pernah ada nggak sih netizen yang kayak mengkritisi Ya the iya. way you teach your kids? Iya. Kayak apa yang pernah, yang paling lo inget gitu, yang Yang paling netizen aku kayak, ingat salah satu itu ya tentang sexual education itu. Yang kedua adalah soal itu yang Acia ngomong perasaannya tentang orang tuanya. Nah itu dianggap kayak nggak boleh. Jadi oh anak jadi itu, Acia tuh pernah bikin video. dia ngomong nih, aku sebel deh. Orang tua aku itu nggak beliin aku gini gitu. Padahal aku berusaha untuk membahagiakan mereka gini. Oh, Nah oke. itu semua itu pada ngomong gini, anakku kecil-kecil nggak sopan ya, kok ngomongin orang tua gitu. Kok ini anak dengan pedenya. Padahal orang tua yang ngedengerin juga cuek aja, di post lagi. Ya kan aku post. Iya. Sudah saya kurasi. Ya kan? Iya. Aib saya sudah saya edit. Sudah diedit. Nah, Jadi kayak itu pada nggak terima, maksudnya mengkritisi kayak harusnya nggak boleh anak harusnya orang kecil. tua nggak boleh. Orang tua tidak boleh dikritisi karena orang tua. Oh yang dikomentarin tuh itu. Iya. Acia mengkritisi kalian. Tidak boleh. Anak kecil tidak boleh. Iya, karena orang Mengkritisi tua orang itu tua. yang bikin kamu kayak begini. Jadi orang tua itu bener, Nak. Jadi apapun yang kamu pikirkan waktu kamu kecil, saat ini kan kamu kecil nih, apapun yang kamu pikirkan kamu tuh salah karena kamu masih kecil gitu. Iya, loh. kamu Dan masih, kamu nggak boleh kayak begini. Ini padahal kan yang ngajarin juga hamba, ya kan? Untuk dia ngomong kan, untuk dia Iya. speak up gitu loh. Betul. Tapi kayak gitu tuh pada bilang yang anaknya jangan terlalu diajarin kayak gini lah. Asli loh, ada yang kayak DM aku khusus untuk ngomong, ini anak jangan diajarin kayak gini ya, Mam. Nanti kalau misalnya gedenya nggak sopan gimana? Kayak Oh my nanti God. dia akan jadi anak yang durhaka kepada mami. Nanti hidup mami yang susah, kayak gitu-gitu ada. Yang kayak anak itu jangan dibebasin, Mam, gitu. Jangan Itu banyak dibebasin. banget. Itulah ya yang akhirnya membuat anak-anak pada akhirnya nggak bisa berekspresi Nah. di depan orang tuanya. Takut gak sih jadinya kalau misalnya apa-apa kita enggak, kamu nggak boleh kayak gini, atas dasar kayak itu sepanjang mereka kan anak kecil ya, maksudnya anak kecil kan belum bisa ngatur nih kata-kata yang sopan kayak apa. Yes. Mereka kan cuma menuangkan apa Isi yang hatinya. ada. Nah, Yes. cuman habis itu kita lebih kayak, oh Nak, harusnya kamu kalau ngomong sama orang lain kamu baiknya menggunakan kata ini deh. Yes. Gitu kan. Tapi kan at least dia mengeluarkan dulu apa isi hatinya. Baru gitu. kita kasih tahu nih. Nah, ya tapi kan? itu banyak yang kayak ini anak kecil harusnya nggak boleh dikasih ruang bicara segede ini gitu loh. Oh my Karena God. takut nanti paham, melunjak gitu loh. Paham. Padahal Itu gimana ya. harusnya coba? Iya benar. Enggak. Serius. Gue tuh nggak usah gitu, say. Itu kan ibaratnya kita pasti si mama nih ya, pasti pernah mengalami dikritisi anak secara savage ya, secara iya. depan muka Iya, gitu ya. benar. Contoh, tidak boleh bicara kasar. Oh ya, Ya. bapaknya Kamu sering. ya, bapaknya sering. Oke. Aku pribadi kadang-kadang suka kecelek. Oh, oke. Ya. Jadi misalnya nggak boleh ngomong ini ya. Kamu anak kecil, ya ini kata-kata nggak benar. Kamu nanti bisa nyakitin perasaan orang dan segala macam. Nggak boleh ngomong ini. Someday, I keluarkanlah kalimat itu lantang ya.
Langsung depan muka, kok mama ngomong gitu? Dan gua meminta maaf. Iya kan? Dan ya maksudnya gua nggak merasa kayak harus kayak, ya ini mama kan udah gede, boleh, orang dewasa boleh ngomong, anak kecil nggak boleh, nggak gue gituin. Gue bilang, oh iya maaf, jangan dicontoh, itu salah mama. Gue harus bilang begitu. Ketika gue dikonfrontir, anak-anak justru dengan kita minta maaf atau dengan kita legowo dengan segala macam, mereka akan bisa terus berekspresi, ngerti nggak sih? Dia akan justru kita belajar banyak kasih dari bocil, ngerti nggak sih? Kayak dari anak-anak tuh, how they forgive aja, gue selalu tuh luar biasa, nggak sih? Kayak anak-anak nih abis kita omelin kadang ya. Anak kecil nih ya, abis kita omelin abis-abisan, terserah lah ya kadarnya masing-masing gimana ya, omelin abis-abisan. Iya kan beda-beda orang tua yang ngomelin abis-abisan tuh gimana. Tapi 2 jam kemudian, sejam kemudian, dia akan lupa dan dia akan tetap, mama lihat deh mana nih, ngerti gak sih? Nggak ada dendam, nggak ada dia apa, padahal kita abis ngomelin dia. Itu gue pernah pada momen sampai nangis yang kayak, ya ampun, dia lupa abis ngomelin, dia tetap gelendotan sama kita, tetap manja, dia lupa bahwa emaknya habis ngomel apa segala macam, dia melupakan dan dia memaafkan begitu cepat dan dia mereka tidak mendendam gitu. Itu akhirnya ngajarin banyak yang kita pelajarin. Kita nggak bisa kan, kita kayak berantem sama suami ya. Aku ingat dosa-dosamu tahun sekian, jam sekian, detik sekian. Terus dia tiba-tiba jadi baik 2 jam kemudian, kita kayak kok baik? Nggak bisa, belum selesai persoalan kita harus ribut lagi. Gitu kan ya. Kalau anak kecil kan enggak ya, they forgive dan forget begitu cepat. Itu keren sih ya. Itulah anak-anak kita ya. Dan di tengah gempuran netizen yang kayak gitu-gitu, tapi apa sih prinsip apa yang kamu pegang dalam mendidik anak? Walaupun mungkin kan kamu punya dapat kritisi yang wah nih moms nih agak out of the box nih kayaknya. Apa sih prinsip yang kamu pegang dalam mendidik anak sebenarnya? Gimana ya, aku kan udah punya visi dan misi yang kita bangun. Jadi aku sama Rahan suka dimana setiap anak berkembang nih ya. Dulu sih aku bisa bikin kayak satu tahun sekali kita bikin visi dan misi, anak-anak harus dibawa kemana, anak-anak harus gimana gitu ya. Iya, anak-anak nanti harus sekolah di mana, gini-gini kan kita bikin. Tapi sekarang kayaknya anak-anak itu jalan terlalu cepet ya. Jadi kita bikin 1 bulan sekali dengan pokoknya kita bikin tuh visi dan misi, nanti anak-anak nih kita arahkan ke arah sini gitu. Apa yang harus kita bikin evaluasi gitu lah tiap bulan ya. Evaluasi tiap bulan tentang anak-anak itu sih. Pokoknya prinsipnya adalah mereka harus bebas terbuka gitu, tapi cuma di kita ya. Jadi mereka punya safe place di rumah yang bisa kamu mengutarakan apa yang kamu apapun yang mereka rasakan. Kamu nggak apa-apa. Ya itulah salah satunya termasuk ngomong anjir yang pelan-pelan tapi anjir. Gitu. Safe place itu adalah di rumah ya Bun. Jangan sampai dia mencari safe place yang lain. Kalau di rumah aja dia udah ngerasa kayak ya nggak diterima, dibatasin dan segala macam, aturan dan apa. Yang nggak masuk. Kadang kita suka gitu kan ya. Banget. Kayak misalnya kita lagi ribet gitu terus kita bikin aturan yang udah kamu nggak boleh main gadget gitu. Terus mereka mau main apa gitu kan? Gitu, kata mereka, kamu nggak boleh main Lego lagi karena rumahnya berantakan, mami pusing beresinnya. Terus mereka main apa? Kita tapi nggak ngasih ini, jadi kita ngelarang, tapi kita nggak ngasih alternatif gitu loh. Iya. Jadi kita, menurut aku gitu, jadi prinsipnya adalah di keluarga ini komunikasi harus dibangun juga. Komunikasi tuh pokoknya nggak, apalagi anak aku kan preteens ya, Mika kan udah kayak preteens yang udah mulai kayak yang dia tuh dengerin, yang nomor 1 didengerin bukan kata-kata orang tuanya kan, kata-kata temen-temennya gitu. Iya. Kemarin sempat aku ada masalah gitu karena dia 10 tahun depan 11 ya. Dia itu sekarang jadi lagi kayak butuh validasi gitu dari teman-temannya. Jadi dia kadang-kadang bisa ke rumah sedih terus dibilang temanku nggak jago main bola. Itu kan susah ya kalau kita ngomongin gini. Kamu nggak butuh validasi dari orang lain gitu. Kamu ini aja percaya sama dirimu sendiri. Yang kamu perlu dengerin tuh kata-kata kamu gitu. Even kalau misalnya kata-kata orang tua itu kamu agak kok gini sih kayak nggak sesuai sama aku, kan dia lagi cari jati diri ya. Itu kamu butuh untuk mengevaluasi lagi gitu. Tapi yang pertama kamu dengerin tuh harus kata-kata kamu. Itu agak susah. Iya, itu PR. Jadi harus banyak komunikasi. Tara, di depan kita sudah ada sajian. Wow. Dari tadi kita udah bahas panjang lebar, kita butuh minuman kesehatan ya.
Tampaknya mencurigakan ya. Jadi kita masuk di truth or drink. Wow. Ya. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kalau kamu berani jawab kejujuran, ya jawab. Oke. Kalau kamu rasa kayak kejujuran itu harus disimpan saja demi kebaikan bangsa dan negara, kamu pilih minuman ini. Ya, ini semua minuman kesehatan badan dan mental. Di sini ada beras kencur, Broto Wali, wine. Ya. Oke. Jadi Ini ada campuran santet atau campuran sulap merah, santet. tolong dilihat dulu. Enggak, aman. Oke ya, kita main. Pertanyaan pertama. Oke, apalah itu? The most funny quickie story. Quickie itu apa ya? Ya. Enggak. Ini mama-mama yang anti quickie. Oke. Sebagai ibu yang baik, kalem, mempunyai latar belakang masa lalu yang indah, bersih, putih, maka saya memilih untuk minum saja ya. Kirain mau cerita. Gimana cerita dong. Anak 3 kan penasaran ya gimana caranya kan? Oh iya, itu nanti akan ada teaser. Kita taruh di sini ya nanti ya, cara membuat 3 anak, oke? Cara membuat Karena kita nggak bisa quickie, kita selalu full story ya. Oh iya, baiklah. Lengkap, paket lengkap ya. Gimana rasanya, say? Pedes. Pedes ya? Oke. Ini beras kencur apa jahe? Kok pedes? Oke. Pedes ini bukan beras kencur ini. Kayaknya tim gua nggak tahu deh ini jamu namanya apa. Perbedaannya. Ini kalian udah tes kan, sehat kan ini ya? Oh my god ya. Padahal kan kita pengen tahu 3 anak. Tapi lu 3 anak gak pernah quickie. Tetap mancing padahal dia udah minum. Tetap mancing. Enggak, tidak. Selalu paket lengkap. Foreplay. Iya, karena kita tidak bisa cepet-cepet gitu, ngapain sih? Kayak Iya. cuy. Itu kan salah satu bentuk rekreasi ya. Rekreasi. Tapi kan anak ini masih Kok diterusin sih? Ya ampun, kok ya, padahal udah minum sih. gimana sih? Lanjut. Sedikit. Ini penting buat kita para mama-mama. Oke. Ya. Anak kamu masih tidur bareng kamu apa udah pada sendiri-sendiri? Enggak dong, udah bersendiri-sendiri mereka. Ya pantas bisa paket lengkap, Bu. Kita anaknya masih mentil di sebelah sini, jadi kita cari jalan Lu kan keluar. bisa pindah kamar. Iya sih, pindah kamar, tapi anak gue yang kecil masih oke. kalau nggak nyium ketek gue kayak ma gitu. Oke, ya jadi tunda saja ya paket lengkap itu sampai bulan ke depan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Truth or drink? Beranikah kamu rate your kids? Aja disuruh rating anaknya sendiri. Gimana sih rate rating your anak sendiri? kids from the cutest to rebel. Yang paling sweet sama yang paling bangkang. Yang paling sweet itu, anakku itu nggak ada yang sweet ya. Gimana sih Bangkang sweet? semua. Oke. Ingin aku tukar Di-rate. beras. Iya itu asli. Coba. Yang Paling kiri, tidak ya, membangkang deh. paling tidak membangkang Acia. Oh iya? Karena Nurut dia? Iya. Baik dia? Karena kan kita Baik dia. kita kan sama-sama elemen tanah nih. Wow, bobo zodiak. Kita kan sama-sama elemen tanah nih Oke, ya. oke, Jadi kita berdua kok ngatur kan. Tahu Jadi nggak satu server ya? sih? Iya, kita kan satu server. Jadi kita tuh sama. Jadi dia kadang apa yang aku pikirin sama kayak yang dia pikirin, atau apa Oke. yang aku mau sama kayak dia mau. Dia ngatur apa sama seperti yang aku atur. Gitu. Oke. Terus yang kedua itu Ansel. Yang ketiga Mika. Dibilang karena dia itu lagi preteens, jadi dia susah. Oh my god. Tunggulah saat Jordan dan Carlo menjadi Preteens. itu benar-benar lebih parah daripada waktu dia Jadi teensnya beneran? ya, dan apa namanya umur 2-3 tahun yang tantrum itu. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada rencana nambah anak lagi? Enggak. Karena rencananya bulan depan suami saya akan motong salurannya. Dia mau vasektomi. Jadi udah rencana karena ini udah dari kita punya anak ketiga waktu Acia lahir tahun 2016 itu udah sebenarnya langsung mau vasektomi. Cuman ternyata waktu itu kita sempat konsul ke beberapa dokter, katanya kalau misalnya laki-laki itu belum boleh vasektomi sampai nanti dia umurnya paling muda 35 tahun.
This is wow. Oke. This is something. Ini Gimana somethingnya? Itu biasa aja loh. Iya, sebenarnya ini biasa. Gua dulu pernah bahas meliput tentang vasektomi. Tapi itu di satu daerah yang memang anaknya udah kebanyakan. Dan mereka sudah, berumur, makanya kan dibatasin kan, umurnya kan 35 tahun ke atas ya. Jadi banyak kan tuh bapak-bapak yang udah 40 ke atas gitu, yang kayak 40, oke. 40 ke atas yang udah di vasektomi karena anaknya kebanyakan gitu. Nah, this is interesting untuk menurut gua ya, menurut gua nggak tahu ya, this is young couple, ya, which is like laki lo umur berapa berarti sekarang? 35. Sekarang 35. Tapi your husband akhirnya mau memutuskan vasektomi. Karena kata suami aku gini, kamu cuma melepaskan 1 telur per bulan. Aku bisa dalam sekali. Aku dalam sekali itu aku bisa jutaan. Yang bisa jadi bayi gitu. Jadi kayaknya aku gitu loh, bukan kamu gitu. Betul. However, ini jadi gini, waktu gue dulu ngeliput pun tentang vasektomi, this is interesting karena pro kontra juga kan, karena kayak orang tuh masih ngerasa awam dengan vasektomi, ya kan, dan ngerasa kayak cowok kok yang vasektomi, kok cowok yang berkorban, kan dunia patriarki masih tinggi banget gitu ya, jadi kayak ceweknya dan KB dan segala macam. Terus katanya kalau udah vasektomi tidak jos lagi keluarnya gitu katanya. Ini beneran loh. Nah, itu dijelaskan nggak sama dokternya bahwa itu tidak akan berpengaruh gitu? Dijelasin sama dokternya. Makanya dia udah pokoknya dia udah oke, pokoknya aku nanti harus vasektomi. Dia dari yang anak kita kok banyak ya, kayak udah menyentuh angka 1/4 lusin gitu ya. Nggak mungkin lagi nih, aku udah cukup tua. Aku udah nggak sanggup nih kalau misalnya harus ngurus anak-anak, karena kan ngurus anak-anak itu nggak cuma ngasih duit ya. Betul. Kan bener-bener ngajak mereka main, ngajak mereka ngobrol. Aku udah nggak punya tenaga untuk itu. Jadi marilah kita hentikan dari sini proses pengembangbiakan ini. Oke, keren banget Jiska, thank you so much ya. Kok udah sih? Makanya udah berapa lama ini tadi? Udah. Ini sampai bingung nanti ngeditnya gimana, apa di roll aja nih ya, biarin lah 2 jam dah. Iya kan? Thank you so much, dan hopefully keluargamu sehat-sehat selalu. Makasih. Sekali lagi ya, makasih Jane sudah hadir di dunia ini. Lalu mengenalkan aku dan Rahan, karena tanpa dia aku nggak punya anak-anak itu. Iya. Tapi itu kalimat yang pas di tengah ulang tahun gue sih. Kayak salah satu mungkin tujuan Tuhan menciptakan aku, ya oke Jens, kamu nanti akan mempertemukan Rahan dan Yuska di dunia. Jadi ada tujuan hidup. Iya, kan panjang. Tuhan itu punya blueprint luar biasa. Sampai saya juga nggak sadar, tugasku adalah mempertemukan kalian. Dan makasih menjadikan aku bintang tamu. Iya dong. Bintang. Salam sama Acia, Iya. Mika, Ansel, dan suami lo ada di situ ya? Iya, di situ. Oke, thank you banget Jiska ya. Thank you. And guys, remember, kalian bukan IRT biasa. Kalian adalah independent, rich, and talented. Bye-bye.